Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 10 ayat 17 sampai 24. Sukacita melayani. Dalam dunia persilatan, keberhasilan murid menunaikan tugas membawa kemuliaan dan kehormatan bagi sang guru. Demikian juga dengan murid-murid Kristus. Keberhasilan mereka dalam tugas pengutusan membawa sukacita tersendiri pada Kristus. Ayat 21. Mengapa demikian? Kenapa para murid mampu menaklukkan setan-setan dalam nama Tuhan Yesus? Ayat 17. Di balik keberhasilan para murid, Tuhan Yesuslah yang menang. Kemenangan itu diungkap olehnya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itulah sebabnya para murid diingatkan tidak membanggakan keberhasilan mereka, melainkan memuliakan Allah yang sudah memilih sebagai miliknya dan yang sekaligus memperlengkapi mereka untuk pelayanan tersebut. Keberhasilan para murid juga membuktikan cara Allah Bapa berkarya lewat anaknya. Para murid yang Tuhan Yesus pilih bukan orang-orang pintar atau cerdas di mata dunia. Mereka bahkan sebenarnya dipandang sebelah mata. Namun justru kehendak Bapa dalam hikmatnya memilih mereka dan mengalahkan musuhnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa keberhasilan mereka merupakan anugerah. Tidak semua orang percaya mendapatkan kesempatan dan kehormatan menjadi murid Kristus. Jelas para nabi perjanjian lama hanya bisa menubuatkan tentang Mesias. Demikian pula para raja keturunan Daud hanya bisa menerima janji mesianik melalui dinasti Daud. Bersukacitalah karena Tuhan telah memilih kita melayaninya. Itu suatu anugerah. Anugerah harus direspons dengan syukur, bukan merasa diri hebat. Keberhasilan dalam pelayanan harus direspon dengan mengembalikan segala kemuliaan kepada Beliau yang satu-satunya layak menerima hormat dan kemuliaan. Maka saat kesulitan dan rintangan menghadang langkah pelayanan, kita tidak surut dan kecewa. Sebaliknya, belajar bersandar kepadanya dan tekun menantikan Beliau menyatakan kuasa-Nya. Kedalaman rahasia kehendak Allah tidak mampu kita duga. Beliau menyatakan kebaikan dan kasih setia-Nya kepada setiap orang yang rendah hati mau terbuka akan kehadiran-Nya. Beliau tidak membeda-bedakan manusia dengan kriteria cerdik, pandai, kaya, miskin, tingkatan sosial, dan berbagai kriteria lainnya. Kehendak dan kebijaksanaan Allah terbuka bagi siapa saja yang rendah hati dan menyerahkan diri kepadanya. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.